Dalam kehidupan ini, setiap orang baik pelajar, rumah tangga maupun pabacita tentu memiliki cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapainya, dibutuhkan komitmen dan kualitas diri sebagai kunci keberhasilan. Bahkan dalam perjalanan menuju kebahagiaan yang tertinggi, tetap adalah langkah yang perlu dijalani dan dikembangkan dengan baik. Selain itu, dalam kehidupan sehari-hari juga ada tujuan-tujuan yang perlu dicapai dengan baik. Tahukah Anda, dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 Sutta ke-53, pada Niyanga Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada 5 hal yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dalam hidupnya. Lalu, apa saja kelima hal tersebut dan bagaimana caranya kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bersama Bhikkhu Maha Dhammajato Mahatera, mari kita simak penjelasannya dalam uraian berikut ini. Tahukah Anda? Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam masyarakat kita menjadi bagian dari anggota masyarakat sebagai manusia yang memiliki satu tujuan. Meskipun tujuan kita itu adalah yang tertinggi, terbebas dari penderitaan, tetapi sebelum kita mencapai tujuan tertinggi itu, ada tujuan-tujuan mendasar, tujuan-tujuan menengah yang perlu dicapai oleh seseorang. Sebagai seorang pelajar, sebagai seorang perumah tangga, sebagai pabacita sekalipun juga memiliki tujuan tingkat dasar, tingkat menengah. Nah, tingkat dasar di sini adalah yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya seseorang yang telah memiliki tujuan itu mengharapkan, mendambakan bahwa apa yang dituju itu, apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan itu bisa tercapai dengan baik. Agar kita bisa mencapai arah tujuan, cita-cita kita dalam posisi kita sebagai apapun juga tanpa kecuali, perlu kita memiliki satu komitmen, satu pegangan yang dalam pada Niyanga Sutta itu ada 5 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita harus memiliki satu keyakinan. Ya, ketika kita belajar misalnya di bangku sekolah, kalau kita tidak memiliki keyakinan bahwa dengan belajar di tempat ini kita akan memiliki pengetahuan yang kita inginkan, yang kita tuju, maka sekolah di tempat itu kita tidak akan memiliki semangat. Demikian juga sebagai perumah tangga. Kalau sebagai perumah tangga yang dipilih sebagai perumah tangga, bukan sebagai pabacita, kita tidak ada keyakinan bahwa dengan berumah tangga, menjadi perumah tangga itu akan mencapai apa yang kita inginkan, juga tidak akan memperoleh tujuan dari orang tersebut. Demikian juga dengan pabacita. Seorang pabacita yang memiliki tujuan yaitu terbebas dari penderitaan, dan pada saat yang dasar sekarang ini adalah dengan melatih diri, pengembangan melalui ucapan, tindakan yang baik. Kita tidak ada keyakinan di sana, maka apa yang dilakukan itu akan dilakukan sambil lalu, tidak bisa dilakukan dengan kesungguhan hati. Maka hal pertama yang harus dilakukan oleh orang yang ingin maju, ingin berhasil itu harus yakin terhadap apa yang dilakukan itu. Yang kedua, kalau seseorang sudah memiliki keyakinan, dia harus memiliki kesehatan. Ya,
Ya, memang kita tidak bisa sehat terus-menerus. Ada kalanya kita itu juga sakit. Tapi sakit sendiri itu juga ada yang berat, ada yang ringan. Nah, kalau kita belajar, ya kita belajar di bangku sekolah, kita menderita sakit yang berat, tentunya apa yang kita pelajari itu tidak akan bisa tercapai dengan baik. Sedikit-sedikit sakit yang menyebabkan kita tidak masuk sekolah. Atau sebagai perumah tangga, sebagai pabajita, kesehatan itu menjadi hal yang penting. Ya, meskipun kesehatan itu tidak selamanya ada, tapi kesehatan di sini yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak sakit terlalu berlebihan, ya, tidak terlalu sering sakit. Ya, sakit kadang-kadang kita sakit, apakah batuk ataukah flu dan sebagainya. Itu adalah sakit yang masih sebatas wajar. Ya, kunci kedua itu kita harus menjaga kesehatan kita agar kita tidak terlalu banyak sakit. Nah, yang ketiga, seseorang yang ingin berhasil dengan tujuannya, dia tidak boleh terlalu berbohong, berpura-pura. Dengan kata lain, dia harus bisa jujur dengan dirinya sendiri. Kalau misalnya dia tidak bisa, ya bisa menyatakan tidak bisa dan mau belajar dari orang lain. Tidak pura-pura, ya. Jadi sudah tidak bisa pura-pura. Nah, yang menyebabkan kita tidak bisa mengevaluasi apa yang kita sedang lakukan itu. Nah, yang keempat, seseorang yang berusaha agar tujuannya itu bisa tercapai, dia harus bisa memiliki atau memunculkan semangat ketekunan dalam berusaha. Kalau sebagai pelajar harus tekun, paling tidak dia harus rajin mengikuti pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Kalau sebagai perumah tangga, sebagai pebisnis, ya pekerja, dia juga harus gigih dalam bekerja. Tidak satu hari bekerja, satu hari libur, satu hari bekerja, satu hari libur. Ya, sebagai perumah tangga juga demikian. Dia harus gigih dalam mengerjakan hal-hal yang dikerjakan, yang semestinya harus dikerjakan oleh perumah tangga. Juga sebagai pabajita, masing-masing memiliki tugas yang harus dilakukan. Tugas yang harus dilakukan itu harus dilakukan dengan kesungguhan hati, dengan semangat, ya, tanpa kenal lelah, tidak malas. Dan yang kelima yaitu mengembangkan panya. Panya ini dengan kata lain kita bisa mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sudah sesuai dengan tujuan kita atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita harus siap untuk mengubahnya. Bukan apa yang telah kita lakukan salah, kita kemudian mengikuti kesalahan itu terus. Sebagai perumah tangga, suami dengan istri, istrinya marah terus terhadap suami, suami tidak bisa evaluasi terhadap apa yang pernah dilakukan, maka istri akan marah terus. Demikian juga dengan istri, suaminya marah terus, istrinya tidak evaluasi, maka itu juga tidak akan bisa memberikan satu kemajuan, ya, tidak akan bisa memberikan satu perubahan ke hal yang lebih baik lagi. Maka panya ini adalah evaluasi kita terhadap apa yang telah kita kerjakan itu. 5 hal ini, keyakinan, memiliki kesehatan, ya tidak terlalu sering sakit, kemudian kita juga tidak terlalu berpura-pura, kita jujur terhadap diri sendiri, paling tidak kita jujur terhadap diri sendiri, memiliki usaha, semangat, ketekunan, dan mampu mengembangkan evaluasi terhadap apa yang telah kita kerjakan itu. Semuanya itu bisa kita lakukan agar tujuan kita sebagai apapun posisi kita bisa tercapai dengan baik. Demikian, semoga Anda semua bisa berhasil sesuai dengan hal-hal yang Anda
menginginkan hal-hal yang Anda cita-citakan.